Bahagia itu kayak gimana sih? Definisi bahagia menurut kalian kayak gimana? Aku yakin setiap orang pasti mempunyai definisi bahagia menurut dirinya sendiri. Yang pastinya berbeda-beda tiap individu. Karena sejatinya memang standar kebahagiaan seseorang itu berbeda-beda. Ada kemungkinan untuk sama, tapi nggak bisa dipaksa untuk sama. Tiap-tiap dari kita mempunyai standar kebahagiaan yang mereka ciptakan sendiri. Tapi pernah gak sih kalian berpikir kalau semakin kesini, semakin kita bertambah usia, semakin kita dewasa, kita semakin meningkatkan standar kebahagiaan kita. Kita semakin jarang merasakan bahagia. Kita semakin merasa biasa saja, bahkan bisa dibilang bosan dengan sekitar kita. Hal yang awalnya bisa bikin kita bahagia, sekarang menjadi hal yang biasa saja. Kita yang dulunya diberi suatu kejutan kecil pasti akan tertarik dan bahagia, kini sudah tidak seperti itu lagi. Kita yang dulunya bahagia ketika dibelikan balon oleh orang tua kita, kini bahkan dengan berpuluh-puluh balon pun terasa biasa saja. Mungkin bisa saja bahagia jika yang memberikan itu orang yang terkasih. Tapi pasti ada juga yang merasa kalau hal itu adalah hal yang ordinary, terlalu biasa. Iya, semua itu tergantung dengan seberapa tinggi standar bahagia yang mereka ciptakan. Seseorang yang awalnya dengan standar bahagia yang rendah atau pas-pasan pun bisa saja kelak standar bahagianya akan menjadi tinggi. Semua tergantung dengan keinginan masing-masing, tergantung dengan ego masing-masing. Misal saja, kamu suka seseorang, kamu yang duluan suka sama dia. Dia kenal pun tidak, atau setidaknya cuma sekedar tahu namamu saja. Nah, ketika dalam sikon kayak gini, standar bahagia kamu pasti berharap agar kelak dia bisa dekat, bahkan balik suka sama kamu. Oleh karenanya, ketika dia yang kamu suka itu balik suka ke kamu, seketika pasti kamu merasa bahagia. Setelah itu, kamu pasti meninggikan standar kebahagiaanmu, karena standar bahagiamu yang dulu sudah terpenuhi. Kamu yang awalnya bahagia hanya dengan dia yang balik suka ke kamu, sekarang dengan itu aja merasa gak cukup, belum terlalu bahagia. Lalu kamu meninggikan standar bahagiamu. Kamu berharap dia selalu mengerti kamu. Lalu setelah dia mengerti kamu pun, kamu merasa ada yang kurang. Kamu berharap dia selalu ada buat kamu. Lalu setelahnya, kamu berharap suatu status yang jelas darinya. Begitu seterusnya, semakin lama, standar kebahagiaan kamu semakin banyak, semakin rumit, dan semakin tinggi. Sebenarnya gak ada yang salah dari standar kebahagiaan yang kalian ciptakan. Dengan adanya standar kebahagiaan yang kita ciptakan, terlebih apabila standar yang kita pasang itu adalah standar yang tinggi, maka ia dapat berperan menjadi alat pacuan buat kita. Ia dapat menjadi sebuah target yang harus kita capai agar kita bisa puas dan merasa bahagia. Namun, di samping itu, ia pun dapat menjadi bumerang buat kita. Bagaimana bisa? Iya, dengan standar tinggi yang kita pasang, pastinya dalam mencapainya kita butuh usaha yang lebih. Kita butuh effort untuk mencapainya. Tapi, tak dapat dipungkiri, kadang hasil tak selalu seperti yang kita angankan.
Ketika yang kita peroleh belum mencapai standar kita, pasti kita akan kecewa. Kita akan sedih, bahkan kita akan kesal. Iya, perasaan semacam itu. Bahkan tak jarang kita terus-menerus terlarut akan hal yang mengecewakan tersebut, sampai kita lupa akan suatu hal yang tak kalah penting untuk disadari. Iya, kita gagal. Kita gagal mencapai standar yang kita punya. Tapi, pernahkah terbesit di pikiran bahwa meskipun kita tak mencapai standar kebahagiaan kita saat ini, kita sudah mencapai, bahkan melampaui standar kebahagiaan kita yang telah lalu. Yang dulu pernah kita angan-angankan, pernah kita perjuangkan, dan pernah membuat kita bahagia. Hidup memang harus melihat ke depan, tapi jangan lupa untuk menoleh ke belakang. Seperti halnya menoleh pada standar kebahagiaan kita yang telah lalu, yang hampir kita lupakan, yang bisa membuat kita tersadar bahwa ternyata aku pernah berhasil ya, ternyata aku pernah bahagia. Ternyata gak semua yang aku lakuin selalu gagal. Ternyata dulu bahagiaku sesederhana itu. Ya, kita harus sadar akan hal tersebut. Dan jangan lupa untuk bersyukur akan apa yang telah kita dapatkan. Ketika kita berhasil, bersyukurlah. Ketika kita gagal pun, kita harus tetap bersyukur. Bersyukur akan capaian yang dulu pernah kita raih. Bersyukur akan capaian yang sekarang telah kita raih, meski belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan bersyukur akan kepercayaan Allah kepada kita, bahwa kita dianggap spesial, kita dianggap mampu, dan punya kekuatan untuk kembali berjuang dan mendapatkan kebahagiaan yang kita inginkan. Standar kebahagiaan yang tinggi memang bisa membuat kita semangat untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dari yang dulu pernah kita capai, dari yang dulu pernah kita raih. Namun, terkadang standar kebahagiaan yang tinggi yang susah untuk kita capai membuat kita seketika kufur akan nikmatnya, terlebih di saat kita gagal meraihnya. Membuat kita lupa untuk tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Emang gak salah jika kita menetapkan standar bahagia yang tinggi, tapi pesanku, jangan lupa untuk bersyukur ketika kebahagiaan kamu belum tercapai. Jangan seketika kamu merasa kecewa dan merasa semua gak adil. Iya, kita belum bahagia sekarang, tapi coba menolehlah ke belakang. Tak ingatkah kamu kalau kita pernah diberi kebahagiaan olehnya di hari sebelumnya? Kebahagiaan yang pernah kita dambakan. Iya, kita belum bahagia sekarang, tapi ingatlah, pasti ada kebahagiaan yang menunggu untuk kau jemput di depan sana. Jangan menyerah, jangan kecewa, jangan pula merasa tidak adil. Dan satu yang penting, jangan lupa untuk bersyukur. Asalkan kita tetap bersyukur, bahagia pasti selalu menaungi kita.